Ini sedikit saya akan mengajarkan atau memberi contoh tentang kekuatan alam bawah sadar. Karena ketika kita sudah sering berlalu punya masa lalu pasti ya, punya mantan, dan mantan itu masih kebayang nggak Mbak? Ada Kadang-kadang punya mantan berapa? banyak. Punya mantan banyak ya? Ya ada 5. Lebih. Lebih. Ya, bersedia. Bersedia. Nah sekarang Dimas kok itu terus. Aku Sandrina. Saya Dianadi. Buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan nyalain juga loncengnya untuk YouTube. Video The Avatar. Nah jangan lupa. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Video di Avatar, yang tentunya di channel ini kita akan masih membahas tentang seputaran ilmu hipnotis, hipnoterapi, dan pemberdayaan diri. Nah, di sini saya tidak sendiri karena saya juga ditemani oleh seorang cewek cantik ya, yang mungkin wajahnya baru di video saya. Nanti langsung saja kita mbaknya boleh perkenalkan langsung, namanya siapa, statusnya apa, dan sekarang tuh aktivitasnya apa, boleh di. Perkenalkan, nama saya Nur Samsyah. Saya mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung. Aktivitasnya ya kuliah ya Pak? Kuliah. Aktivitasnya Bu? Kuliah. Iya. Nah langsung saja, nanti jika ada yang pengen lebih dekat lagi dengan Mbak Nur ya, nanti IG-nya apa Mbak? Kita kasih Nur tahu. Samsyah 02. Nur Samsyah 02, nanti akan saya pasang di bawah ya. Nanti silahkan di follow, dan insya Allah nanti akan di fallback. Yang penting ketika Anda DM yang sopan, ya intinya DM lah yang sopan biar agar dibalas dengan sopan juga oleh orang. Biasanya yang duduk di sini ini orang-orang yang ingin merasakan hipnoterapi atau hipnotis. Mbak Nur sendiri pernah belum dihipnotis? Belum. Sama sekali. Dan belum pernah tahu rasanya dihipnotis seperti apa ya. Kalau menurut Mbak Nur tuh kalau dihipnotis tuh bagaimana sih gitu pandangannya? Apa-apa nurut. Apa-apa nurut. Kalau apa yang diomongin nurut. Terus lupa gitu ya. Nah jadi nanti karena Mbak Nur ingin merasakan, kira-kira bersedia nggak nanti saya hipnotis? Bersedia gitu. Bersedia. Jadi gini Mbak Nur, konsepnya seperti ini. Karena hipnotis yang saya tahu hipnotis yang saya tahu itu harus ada kesepakatan Mbak Nur antara si penghipnotis, semuanya saya ini penghipnotis, dan Mbak Nur mau saya hipnotis, itu harus ada kesepakatan, harus mau dulu. Karena kalau tidak mau itu tidak akan bisa dihipnotis. Seperti itu Mbak Nur. Jadi kalau seumpamanya di jalanan ditepuk lupa, itu juga saya kurang paham itu. Nah sebenarnya gini, karena hipnotis itu berhubungannya itu kan dengan alam bawah sadar Mbak Nur. Jadi di otak manusia, di gelombang otak manusia itu ada gelombang otak yang pertama ketika kita sadar seperti ini, itu namanya gelombang otak beta. Jadi dalam kondisi sadar seperti ini, Mbak Nur itu bisa memikirkan 9 cabang pikiran. Contohnya, Mbak Nur ada di sini ngobrol dengan saya, dengerin suara saya, tapi masih bisa kepikiran cowoknya, masih bisa kepikiran hutang, ya kan? Masih bisa kepikiran mata kuliah. Nah, inilah otak otak sadar yang disebut gelombang otak beta. Jadi kita masih bisa memikirkan 9 cabang pikiran. Nah, ketika orang dihipnotis, Mbak Nur, itu gelombang otaknya turun di alfa theta. Alfa theta itu kondisi ketika seseorang bisa memikirkan hanya satu fokus. Contoh ketika kita lagi ritual ibadah, kita berdoa, atau kita melihat tayangan di televisi, membaca koran. Nah, itu adalah contoh-contoh orang dalam keadaan otak alfa theta. Itu kondisinya terhipnotis Mbak Nur, karena mampu satu fokus gitu. Nah, itu gelombang alfa theta. Nah, kalau kita tidur, itu gelombangnya namanya gelombang delta. Dan ketika orang tidur itu tidak bisa disugesti. Jadi kalau seumpamanya hipnotis tidur itu lupa semua. Kalau tidur itu nggak bisa disugesti. Tidur ya ngorok, mimpi. Karena dia sudah alam tidak sadar atau alam delta.
Seperti itu Mbak Nur, penjelasan sedikit tentang bagaimana sih kondisi terhipnotis seperti itu. Jadi nggak yang lupa tidur gitu. Enggak. Dia tetap masih bisa kontrol, masih bisa ingat, masih bisa ya itu yang saya bilang, mengontrol apa yang mau diungkapkan dan apa yang tidak mau diungkapkan. Seperti itu. Agak ada gambaran nggak tentang hipnotis? Udah ada gambaran? Udah. Setelah saya terangkan seperti ini? Masih berpikiran hipnotis itu lupa? Enggak lah. Enggak ya. Nah sekarang gini, karena kita tadi sudah membahas alam bawah sadar. Nah sekarang Mbak Nur, saya mempunyai 2 kartu. Ya teman-teman, 2 kartu yaitu dengan angka yang sama, hanya berbeda jenis. Warna. Angka 8, ini 8 hati, ini 8 keriting. Nah sama-sama angkanya 8 ya Mbak Nur ya, bisa dilihat ya. Nah ini kawan-kawan bisa dilihat. Nah Mbak Nur, ini sedikit saya akan mengajarkan atau memberi contoh tentang kekuatan alam bawah sadar. Karena ketika kita sudah sering berlatih untuk berada dalam kondisi alam bawah sadar, doa-doa kita itu cepat tercapai, Mbak Nur. Doa kita cepat terkabul. Itu kalau di agama kita itu disebut doa ya. Itu kalau di ilmu psikologi itu disebut afirmasi. Jadi kita menciptakan sesuatu keinginan yang memang langsung berhubungan dengan Sang Pencipta. Jadi bisa lebih mudah diwujudkan oleh Pencipta. Nah, Mbak Nur, dari 2 kartu ini, antara 8 as dan 8 keriting, kira-kira Mbak Nur itu pilih yang mana? 8 as. Kenapa kok milih 8 as? Kenapa kok nggak keriting aja gitu? Gak suka hitam. Yakin ya? Milihnya ya 8? As. 8 as. Nggak suka hitam? Kenapa nggak suka hitam tapi bajunya hitam? Kenapa? Iya nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, pokoknya nggak suka hitam lah ya. Pokoknya nggak suka. Alasannya itu aja. Terus keriting. Keriting biasanya orang yang ngeyel ya kalau keriting. Gak suka. Nah, memang seperti ini Mbak Nur. Kenapa ya rata-rata orang itu lebih memilih warna yang cerah? Karena memang alam bawah sadar itu tidak suka hal-hal yang galau sebenarnya. Sukanya yang cerah, yang indah, yang bahagia. Nah, itu adalah ini, dari sini saja kita sudah bisa menebak. Walaupun ada beberapa pilihan selain keriting, pasti akan memilih yang warna cerah. Ya kan? Nah, kalau seumpamanya boleh tangan Mbak Nur gini atau bantal gini nggak apa-apa. Nah, di sini aja. Nah, nggak usah, tangannya udah biarin. Nah, kalau seumpamanya tadi Mbak Nur pilih kan 8 ya. Jadi 8 saya ambil, 8 as saya ambil ya. 8 as saya ambil, nggak ada ya Mbak Nur ya. Nah, karena ini yang nggak dipilih ya. Ini tadi yang dipilih ya. Ini buat Mbak Nur ya. Ini buat Mbak Nur, berarti ini yang 8 keriting ini buat saya. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, jadi kosong ya teman-teman ya. Bisa dilihat Mbak Nur, kosong. Nah, ini karena kita akan belajar tentang alam bawah sadar Mbak Nur. Nah, setiap orang alam bawah sadar itu bisa, ini hebatnya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu bisa menyimpan memori dari kita umur 0 bulan Mbak Nur. Dalam kandungan. Sampai kita berumur sekarang ini. Jadi kalau kita ingat-ingat dalam kondisi sadar, apa kejadian kita di kandungan itu kan nggak mungkin. Tapi kalau kita berada dalam kondisi terhipnotis atau di alam bawah sadar, kita bisa mengingat dalam kandungan pun posisi kita seperti apa. Bahkan biasanya bisa melihat kejadian orang tua itu lagi ngapain itu. Karena memang kekuatan alam bawah sadar itu bisa merekam dari 0 bulan sampai umur kita sekarang ini. Nah, Mbak Nur punya masa lalu pasti ya? Punya mantan? Dan mantan itu masih kebayang nggak Mbak? Ada kadang-kadang. Punya mantan berapa? Banyak. Punya mantan banyak ya? Ya, ada 5? Lebih, Insya Allah. Wah, dulu juga. Nah, kalau sumpahnya Mbak Nur punya mantan 5 ya. 5 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. 5 aja. Kira-kira yang keinget sampai sekarang itu berapa? 1. Kenapa cuma 1? Ya karena emang dulu sayang banget. Oh, sayang banget. Nah, kenapa yang 4 itu kok tidak diingat, Mbak? Gak penting. Apakah sudah hilang? Enggak sih. Enggak ya.
Berarti seperti itulah alam bawah sadar, Mbak Nur ya. Jadi sebenarnya kenangan kita itu masih tersimpan di memori alam bawah sadar kita. Cuma karena kita tidak suka, jadi kita diabaikan. Tapi bukan berarti kita melupakan. Nah, seperti yang pilih Mbak Nur tadi, itu kan as ya, as 8 ya. Terus yang nggak dipilih 8 keriting. Berarti seperti memori tadi, yang tidak penting itu pasti akan bisa hilang, Mbak Nur. Nah, percaya nggak Mbak Nur? Kartu yang sampean nggak pilih di sini, kartu yang Mbak Nur nggak pilih, itu bisa hilang dari pandangan mata Mbak Nur. Percaya nggak? Coba. Percaya nggak? Percaya nggak dulu? Percaya. Nah, ini tergantung, ini bisa berhasil, bisa nggak Mbak Nur? Bisa berhasil, bisa tidak, tergantung ya dari Mbak Nur sendiri. Kalau seumpamanya memang Mbak Nur itu bisa mengabaikan sesuatu yang tidak penting, itu bisa terjadi. Kartu yang tidak Mbak pilih itu pun bisa menghilang dari kartu itu. Angkanya, terus gambarnya, warnanya. Percaya? Percaya ya? Percaya aja nggak seru hidup, jangan percaya gitu kan. Percaya ya. Jadi kalau semuanya percaya, coba saya minta Mbak Nur tiup di sini 3 kali. Lagi. Ya udah, lagi, tiup lagi. Nah, udah ya. Kira-kira masih ada atau tidak? Masih lah paling. Ini bisa berhasil, bisa tidak ya, Mbak Nur ya. Nah, beginilah alam bawah sadar. Bisa dipegang? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya Mbak Nur ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya kenangan itu kan tidak hilang. Nah, berarti dia tempatnya ada di dalam alam bawah sadar. Kalau semuanya saya getok seperti ini lagi ya. Coba digetok. Nah, kira-kira bisa nggak dia balik? Enggak. Karena dia kenangan ya. Nggak bisa ya. Tapi ternyata alam bawah kenangan itu tetap berada di alam bawah sadar. Boleh dipegang. Untuk memberikan penjelasan bagaimana kondisi alam bawah sadar itu sendiri menyimpan sebuah memori atau sebuah kenangan. Makanya ketika ada yang khususnya remaja-remaja ya, saya pengen menghilangkan mantan atau menghilangkan masa lalu, itu sebenarnya tidak akan hilang teman-teman. Cuman kita simpan rapih, dan karena itu tidak penting ya kita simpan saja, abaikan saja. Nah, berarti di sini fokusmu bagus Mbak Nur. Jika kalian ingin saya bikinkan tutorialnya, silakan bantu like, komen, dan share video ini. Nanti saya akan buatkan tutorialnya. Kembali ke pembahasan hipnotis. Mas kok itu Mas? Kembali ke pembahasan hipnotis ya Mbak Nur. Kira-kira Mbak Nur, sebenarnya kalau hipnotis itu Mbak Nur, cuman hanya butuh kefokusan kita saja. Jadi Mbak Nur fokus saja dengan kata-kata saya, abaikan suara yang lain, paham ya? Yakin saja tidak akan terjadi apa-apa, dan yakin Mbak Nur ini masih sadar dalam kondisi yang mengkontrol itu Mbak Nur. Masih ada rasa takut? Bersedia dihipnotis? Bersedia dihipnotis? Bersedia dihipnotis? Ya. Ya apa? Ya, siap. Bersedia. Bersedia. Nah, sekarang gini Mbak Nur. Ini kita akan uji sugestibilitas Mbak Nur. Ya.